Cincin Perintah Kaisar Naga edisi ke-4766-4768. Huo Qing baru saja berhenti, lalu langsung berubah menjadi aliran cahaya, menuju Chang Yue lagi. Tekanan yang mengerikan melanda seluruh aula ke-10, membuat tekanan itu terasa kuat. Mata Chang Yue yang sudah sipit makin menyipit, dan dia berkata kepada Xuan Bin yang hendak menyerang. "Jangan bertindak, biarkan aku melakukannya sendiri." Chang Yue menggertakkan giginya, lalu melompat maju, dan menyerbu ke arah Huo Qing seperti sinar. Huo Qing mulai bertarung dengan Chang Yue. Dalam hal ini, sungguh sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Dan pada saat ini, penguasa aula ke-10 dan Tetua Qian memimpin dan menatap Sentian berserta yang lainnya. Sentian sedikit mengernyit. Dia merasa harus menemukan cara untuk mengatasi Tetua Qian. Hanya dengan mengatasi Tetua Qian, dia bisa bertarung dengan penguasa aula ke-10. Jika tidak, jika Tetua Qian bisa meramal langkah apapun yang akan terjadi, mereka akan sangat pasif dan setiap kali mereka bergerak, pihak lain akan dapat menebak apa yang mereka lakukan. Nona Hua, apakah kamu bisa menggunakan formasi ilusi? Sentian bertanya pada Hua Yuying. Setiap kali Sentian memanggilnya Nona Hua, gadis bunga, dia merasa sangat canggung. Aku sebenarnya bisa membuat formasi ilusi, tapi apa gunanya menggunakan formasi ilusi Tuan Sen? Hua Yuying bertanya bingung mengapa Sentian menyiapkan formasi ilusi itu. Kamu pasanglah formasi ilusi untuk membuat musuh kebingungan, jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sentian menjawab Hua Yuying dan berkata. Hua Yuying mengangguk saat mendengarnya, lalu menggumamkan sesuatu dan mulai memasang formasi ilusi. Tetua Qian tersenyum dingin. Mereka sedang memasang formasi ilusi dan mencoba mengambil kesempatan untuk kabur, jadi kalian semua harus membuka mata dan jangan mudah percaya dengan apa yang kalian lihat. Mengerti? Penguasa aula ke-10 mengangguk. Beberapa waktu berlalu dan tak lama kemudian, formasi ilusi itu berhasil dibentuk, dan saat Hua Yuying mengaktifkan formasi itu, pemandangan di seluruh aula ke-10 mulai berubah terus-menerus. Pada akhirnya, semua orang merasa seperti berada di puncak gunung di dunia surga dan manusia. Sentian, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dariku hanya dengan mengubah lingkungan dengan formasi ilusi? Penguasa aula ke-10 mengejek Sentian. Sentian tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus membuat gerakan tangan, dan kehampaan itu bergetar terus-menerus. Hua Yuying menatap Sentian dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa mereka berada di puncak gunung di dunia surga dan manusia saat ini. Ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dihadirkan oleh ilusinya. Berdengung. Tepat saat Sentian tengah melancarkan mantra ilusinya, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari antara langit dan bumi. Kakak keempat, aku serahkan orang tua Qian itu padamu. Aku sudah memasang formasi ilusi di sekelilingnya, jadi teknik ramalannya tidak akan berhasil. Sentian berkata pada Lin Kevan. Mendengar ini, Lin Kevan ragu-ragu sejenak, lalu dengan ragu-ragu menamparkan ke arah Tetua Qian. Tiba-tiba muncul sambaran guntur yang membuat Tetua Qian ketakutan. Qian tua mengerutkan kening, matanya penuh dengan keterkejutan. Jelas bahwa Sentian benar. Teknik ramalannya tidak berfungsi di bawah ilusi saat ini. Sekalipun aku tidak menggunakan teknik ramalan, anak kecil sepertimu tidak sebanding denganku. Tetua Qian meremehkan Lin Kevan. Meremehkan orang lain adalah sifat para dewa. Saat ini Lin Kevan berusaha sekuat tenaga dan bertarung dengan Tetua Qian. Melihat ini, Sentian maju selangkah, memegang pedang pembunuh naga dan menebas dengan ganias. Dan pada saat yang sama, Xuan Bin dan yang lainnya menyerang para biksu dari aula ke-10, dan bahkan lelaki tua di samping Huo Qing tidak terkecuali. Bahkan tanpa bantuan Tetua Qian, aku masih bisa membunuhmu dengan mudah. Wajah penguasa aula ke-10 menjadi ganias, lalu dia berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke arah Sentian. Kecepatan penguasa aula ke-10 sangat cepat, seolah-olah ada banyak penguasa aula ke-10 yang bergegas ke arahnya. Jurus teknik pedang 9 bayangan. Pada saat ini, Sentian tidak berani setengah-setengah dalam mengeluarkan kekuatan di badannya, dan langsung menggunakan semua tenaganya dengan jurus teknik pedang 9 bayangan. Dia sepenuhnya tahu bahwa teknik pedang 9 bayangan akan menghabiskan banyak energi. Terlihat banyak klon Kage Bunshin Sentian tiba-tiba bermunculan, dan mereka tampak persis sama, memegang pedang pembunuh naga yang sama di tangan mereka.
Yang paling penting adalah semua sentian ini memiliki aura yang sama, dan mustahil membedakan mana yang asli dan yang palsu. Ternyata dia punya klon. Ini bukan ilusi. Wajah penguasa aula ke-10 dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengira kemunculan tiba-tiba begitu banyak klon sentian adalah karena ilusi. Suara serak 4767 tempat yang salah. Sudah terlambat untukmu untuk mengetahui ini sebenarnya adalah bukan ilusi. Tatapan mata sentian berubah dingin, dan dia langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. 6 klon mengikuti sentian sambil mengayunkan pedang, dan beberapa energi pedang berkumpul bersama, kekuatannya meningkat entah berapa kali lipat. Duar. Penguasa aula ke-10 kemudian melayangkan pukulan, disertai suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan sentian mundur bersamaan dengan penguasa aula ke-10. Kali ini, badan sentian menghantam bukit dengan keras sebelum berhenti. Bukit itu hancur berkeping-keping, dan sentian hanya merasakan organ-organ dalamnya bergejolak, diikuti oleh hembusan darah dari mulutnya. Sementara itu penguasa aula ke-10 juga mundur dan menabrak puncak bukit. Pada saat ini, Hua Yuying memejamkan matanya sedikit, terus-menerus memperkuat formasi ilusinya sendiri. Dan kemudian, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk membantu sentian. Semuanya bergantung pada sentian sendiri. Sentian menatap penguasa aula ke-10. Dan saat ini, penguasa aula ke-10 juga tidak dalam kondisi yang baik. Lengannya retak dan darah terus mengalir keluar. Retakan juga muncul di badan penguasa aula ke-10, seolah-olah itu akan runtuh. Dan tampaknya badan penguasa aula ke-10 tidak sanggup lagi menahannya. Penguasa aula ke-10 menatap sentian yang masih bernafas dengan tatapan penuh amarah. Dengan kekuatannya yang berada di alam transformasi keabadian tingkat ketiga, seharusnya dia dapat dengan mudah mengalahkan sentian yang berada di alam Mahayana tingkat kedua dengan mudah. Tetapi pada ketanyaannya sekarang, sentian tidak hanya mampu bertarung melawan musuh yang tingkatnya lebih tinggi, tetapi dia juga memiliki banyak senjata ajaib di badannya. Pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, badan emas yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli yang mana yang diambil, itu adalah harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh semua orang, dan tidak bisa dicari. Terutama badan emas yang tidak bisa dihancurkan pada badan sentian, yang sekarang diberkati oleh naga emas, dapat diperbaiki secara instan bahkan jika rusak. Dalam kasus ini, akan sangat sulit bagi penguasa aula ke-10 untuk mengatasi sentian. Tepat saat sentian tengah berhadapan dengan penguasa aula ke-10, tiba-tiba terjadi pergerakan di belakangnya, dan celah ruang waktu muncul di belakang sentian. Sentian sama sekali tidak ragu-ragu. Tidak peduli siapa yang muncul di celah ruang waktu ini, sentian menganggapnya sebagai musuh. Desir. Sentian menebas celah ruang waktu dengan pedangnya, kemudian sebuah bayangan terbang mundur. Kutu kupret, aku pergi ke tempat yang salah. Bayangan itu mengutuk dan menghilang di langit. Ternyata ini adalah seorang biksu yang memanfaatkan celah ruang dan waktu untuk bepergian, dan secara tidak sengaja menerobos medan perang sentian dan anak buahnya. Tanpa diduga, begitu dia memperlihatkan kepalanya, dia langsung ditebas oleh pedang sentian. Bukankah ini dalam formasi ilusi? Penguasa aula ke-10 menatap bayangan yang terpotong oleh pedang, dan matanya tiba-tiba membelalak. Lingkungan yang muncul bukanlah ilusi, tetapi nyata. Mereka tidak berada dalam formasi ilusi. Kalau di dalam formasi ilusi, orang yang baru saja terlempar oleh pedang itu tidak akan muncul, dan mustahil untuk merobek kehampaan dalam ilusi itu. Ya, ini bukan ilusi, ini adalah dunia surga dan manusia yang nyata. Tempat kita berada saat ini adalah wilayah utara di dunia surga dan manusia. Sentian tersenyum dingin. Alasan mengapa Sentian meminta Hua Yuying untuk memasang formasi ilusi tadi sebenarnya hanyalah tipuan. Tentu saja dia tahu bahwa lelaki tua kian dapat menyimpulkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, jadi dia berkata begitu. Sementara Hua Yuying sedang menyiapkan formasi ilusi, Sentian juga menggunakan hukum formasi besar langit dan bumi yang telah dipahaminya untuk membawa semua orang dari aula ke-10 ke wilayah utara di dunia surga dan manusia. Tempat di mana aula ke-10 berada hanyalah sebuah ruang terbuka di dunia surga dan manusia. Itu setara dengan alam rahasia di dunia sekuler, jadi tidak sulit untuk membawa semua orang keluar. Ini berbeda dengan melintasi dua ruang dan waktu, ini masih berada di ruang yang sama. Akan tetapi,
Untuk mencegah penguasa aula ke-10 dan yang lainnya menyadarinya, Sentian meminta Hua Yuying untuk memasang formasi ilusi sebagai umpan. Alasan mengapa Sentian melakukan ini adalah untuk memberi mereka jalan keluar. Jika mereka benar-benar tidak bisa menang, mereka bisa melarikan diri saja. Dan jika ada bala bantuan dari aula ke-10, akan butuh waktu bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Yang terpenting adalah Sentian ingin melihat apakah Tetua Qian dan penguasa aula ke-10 serta yang lainnya adalah orang-orang yang tersisa dari alam surgawi. Kalau orang-orang ini semua adalah sisa-sisa dari alam surgawi, mereka akan tertekan oleh formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia ini, dan tidak akan bisa menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya. Kalau saja mereka berada di ruang terbuka seperti aula ke-10, penekanannya akan jauh lebih sedikit. Suara serak 4768 Hujan Kehidupan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu salah. Kami bukan dari alam surgawi, jadi meskipun kami pergi ke dunia surga dan manusia, kami tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Setelah penguasa aula ke-10 selesai berbicara, dia melihat ke arah Hua Yuying. Karena ini bukan formasi ilusi, Hua Yuying memejamkan matanya sedikit dan bergumam sesuatu saat ini. Dia pasti sedang menyiapkan formasi lain. Wajah penguasa aula ke-10 berubah dingin, dan badannya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke arah Hua Yuying. Dia harus berurusan dengan Hua Yuying terlebih dahulu. Menghadapi master formasi seperti itu akan membuatnya sangat pasif. Sentian melihat pikiran penguasa aula ke-10, dan dengan sekejap badannya muncul di depan Hua Yuying, dan menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Pada saat yang sama, klon Sentian mengayunkan pedang mereka ke arah penguasa aula ke-10. Kali ini, penguasa aula ke-10 tidak melawan secara langsung, melainkan mundur dengan cepat dan kemudian meninju Sentian yang ada di sampingnya. Geger. Sentian terlempar ke belakang oleh sebuah pukulan, dan badannya berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di udara. Ini hanyalah klon Sentian. Namun, setelah kehilangan satu klon, Sentian merasa sangat tidak nyaman. Meskipun klon tersebut memiliki kekuatan Sentian, Sentian juga menderita kerusakan yang dialami klon tersebut. BTW, teknik pedang 9 bayangan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Melihat ini, penguasa aula ke-10 mencibir, seolah dia telah menyadari kelemahan teknik pedang 9 bayangan milik Sentian. Dia hanya perlu melenyapkan klon satu persatu, dan Sentian akan terluka parah jika tidak terbunuh. Sekilas tatapan kejam terpancar di mata penguasa aula ke-10, badannya bergerak bagai kilat saat ia langsung menyerbu ke arah klon Sentian yang lain. Tinjunya secepat guntur, membawa kekuatan penghancur, dan mengenai dada klon itu secara langsung. Duar. Terdengar ledakan keras lagi, dan klon Sentian hancur berkeping-keping oleh pukulan penguasa aula ke-10, berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di udara. Wajah Sentian langsung pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Penghancuran klon tidak hanya menghilangkan kekuatannya, tetapi juga menyebabkan badannya menderita serangan balik yang hebat. Tuan Sen. Suara Hua Yuying tiba-tiba terdengar, dengan sedikit rasa cemas dan tekad. Dia segera membentuk segel dengan tangannya di udara dan menggumamkan sesuatu, seakan-akan memanggil suatu kekuatan misterius. Langit dan bumi tak terbatas, alam semesta meminjam hukum, hujan turun, dan semua hal menjadi hidup. Mengikuti teriakan keras Hua Yuying, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, lalu tetesan air jernih yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, bagaikan hujan yang manis. Tetesan air ini bukanlah air biasa, melainkan hujan spiritual yang mengandung vitalitas kuat. Sentian, Suan Bin dan yang lainnya diselimuti oleh hujan spiritual ini, dan mereka tiba-tiba merasakan kesejukan di seluruh badan mereka, seolah-olah kehidupan kecil yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di badan mereka, memperbaiki luka-luka mereka. Wajah Sentian yang awalnya pucat dengan cepat berubah merah lagi, dan luka-luka di badannya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Apakah ini hujan kehidupan? Penguasa aula ke-10 mengerutkan kening, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dia tidak menyangka Hua Yuying mampu memanggil formasi penyembuhan yang begitu kuat, hal itu mengejutkannya. Bahkan Sentian pun terkejut saat melihat Hua Yuying. Ternyata Hua Yuying mengetahui formasi penyembuhan semacam ini. Meskipun Sentian telah mempelajari banyak teknik formasi,
dia belum pernah mempelajari formasi penyembuhan semacam ini, dan dia sepertinya belum pernah mendengar tentang formasi seperti itu. Pada saat ini, Sentian sangat tertarik dengan identitas asli Hua Yuying. Bahkan jika kamu sembuh, memangnya kenapa? Aku masih bisa mengalahkanmu satu per satu. Penguasa Aula ke-10 mencibir, melesat lagi, dan menyerbu ke arah klon Sentian lainnya. Akan tetapi kali ini Sentian tidak menerima pukulan itu begitu saja. Dan kilatan cahaya melintas di matanya, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba terayun keluar. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan langsung menuju ke penguasa Aula ke-10. Serangan gabungan. Mengikuti teriakan rendah Sentian, klon yang tersisa langsung bergabung menjadi satu, berubah wujud menjadi bayangan pedang besar, menebas ke arah penguasa Aula ke-10. Kekuatan pedang ini lebih kuat dari pedang sebelumnya, seolah-olah dapat merobek langit dan bumi. Wajah penguasa Aula ke-10 berubah dan dia buru-buru meninju untuk menangkis. Namun, kekuatan pedang itu jauh di luar imajinasinya. Tinjunya bertabrakan dengan bayangan pedang dan langsung dikalahkan, tetapi bayangan pedang itu terus mengerahkan kekuatannya dan langsung menyerang dadanya. Penguasa Aula ke-10 terdorong mundur puluhan kaki oleh pedang ini, dan bekas pedang yang dalam muncul di dadanya, dengan darah terus-menerus mengalir keluar. Wajahnya berubah dari jelek menjadi sangat jelek. Dia jelas tidak menyangka bahwa Sentian bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu setelah pulih dari luka-lukaannya. Bersambung.